Assalamualaikum. Introduce my name is Sabita Khairunisa from class 10 Fida Social Science Islamic High School Mentari Ilmu Karawang. Will present the result of my social scientific issues and whether how is the world between Russia and Ukraine from social point of view. Socio-Scientific Issues Project. Kronologi sebab-sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Pada tahun 1922, beberapa negara Eropa Timur termasuk Rusia dan Ukraina masih dalam kesatuan yaitu Uni Soviet. Terjadinya perang kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Uni Soviet dan Amerika bekerja sama untuk menghancurkan Jerman, Jepang, Italia, dan hasilnya dimenangkan oleh Uni Soviet. Amerika membuat organisasinya sendiri yang dinamai NATO. Perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet akhirnya berakhir dengan sendirinya karena permasalahan ekonomi. Uni Soviet pecah menjadi beberapa bagian, yaitu Rusia, Ukraina, Armenia, Lithuania, Estonia, dan beberapa negara lainnya. Ukraina memerdekakan negaranya keluar dari Uni Soviet pada tanggal 14 Februari 1992. Mereka mulai kesepakatan perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan. Mereka berdua saling membutuhkan. Rusia membutuhkan lahan untuk kapalnya, dan Ukraina membutuhkan duit. Pada tahun 2004, warga minta presiden kala itu, Leonid Kuchma, dilancarkan dari jabatannya karena kebanyakan korupsi, dan digantikan oleh Presiden Viktor Yushchenko. Beliau ingin Ukraina bergabung dengan NATO sama Uni Eropa. Pada tahun 2010, Presiden Ukraina diganti lagi oleh Viktor Yanukovych. Pada Februari 2014, Presiden Yanukovych dilengsarkan sama parlemennya. Lengsernya Yanukovych membuat Ukraina dibagi menjadi dua, yaitu kubu pro-Rusia dan kubu pro-Ukraina. Kubu pro-Rusia meminta bantuan ke Rusia untuk mengurusi politik dalam negerinya Ukraina. Akhirnya, Rusia mengirimkan pasukan ke pelabuhan Crimea. Pada Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya resmi paksa Crimea jadi bagian dari negara Rusia. Pada Februari 2014, pemberontakan dari negara Rusia makin parah. Dua daerah Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, bilang ke Rusia kalau mereka ingin keluar dari Ukraina. Rusia mengakui kemerdekaan dua daerah itu dan mereka sekarang jadi negara terpisah dari Ukraina. Pada tahun 2017, Ukraina berhasil menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Perjanjian ini membuka pasar bebas barang dan jasa termasuk perjalanan bebas visa. Pada tahun 2019, Ukraina mengganti presiden lagi menjadi Volodymyr Zelensky yang sangat kontroversi. Pada Januari 2021, Volodymyr Zelensky meminta Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Di sisi lain, Rusia yang merasa terancam, Rusia kemudian mulai menggerakkan pasukan bersenjata ke dekat perbatasan Ukraina. Rusia masuk dari utara lewat Belarus, dari timur lewat Donetsk dan Luhansk, dan dari selatan lewat Crimea. Pada Desember 2021, Rusia meminta tuntutan keamanan. Di sini Rusia minta NATO untuk tidak memperluas ke Eropa Timur. NATO narik pasukan karena kalau tidak dituruti, Rusia akan menyerang Ukraina. Pada Januari 2021, NATO mulai mengirimkan bantuan berupa senjata untuk Ukraina, sekalipun Ukraina belum resmi masuk NATO. Pada 24 Februari 2022, turun pasukan musuh ke wilayah Ukraina. Rusia lanjut mulai perang sampai ke kota besar termasuk ibu kota Ukraina. Minta bantuan ke batalion Azov. Orma Azov ini terkenal radikal dan rasis banget. Presiden Ukraina minta tolong ke negara-negara barat untuk bisa memberlakukan zona larangan terbang untuk pesawat-pesawat Rusia ke daerah mereka. Hal itu ditolak sama negara-negara barat termasuk Amerika Serikat sendiri yang bilang tidak mau terseret dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ukraina sendiri sampai saat ini berkata tidak akan mundur dari perang, namun selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan pihak Rusia untuk menemukan jalan tengah. Berikut yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia. Rusia dan Ukraina adalah negara dari pecahan Uni Soviet, walaupun mereka berbeda dari segi bahasa, sejarah maupun bidang politik. Mungkin masih ada yang menggunakan bahasa Rusia di negara Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengklaim tujuannya adalah melindungi orang yang menghadapi tekanan di Ukraina. Baru-baru ini, Putin mengklaim Ukraina adalah boneka barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak. Berikut adalah gambar peta Uni Soviet dan Ukraina. Ada peta Ukraina sebelum adanya konflik dan ada sesudah konflik.
Negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan kedua negara tersebut. Negara yang berhubungan dengan Ukraina ada negara Amerika Serikat, Jepang, Polandia, Prancis, dan Kanada. Dan negara yang berhubungan dengan Rusia ada Cina, Suriah, Iran, Kuba, dan Venezuela. Komoditas pertanian dan pertambangan yang dihasilkan kedua negara tersebut. Aluminium, 3,8 juta ton aluminium pada tahun 2021. Nikel, 1.093.000 ton nikel pada tahun 2021. Dan ada minyak 11 juta ton per hari pada tahun 2021. Apa yang komoditas ekonomi yang mempengaruhi perekonomian? Ternyata tidak semua pihak menjadi buntung, rugi, defisit, dan mengalami krisis perdagangan maupun ekonomi. Untung dan rugi secara ekonomi maupun perdagangan dalam konflik Rusia versus Ukraina ini bukan hanya bergantung pada sisi mana kita berpihak secara politik, apakah pro-Rusia ataukah pro-Ukraina, tapi juga bergantung pada interdependensi perdagangan. Akibat tragedi Rusia dan Ukraina, salah satu adalah minyak bumi. Karena serangan Rusia telah mempengaruhi harga minyak dunia. Rusia sendiri merupakan negara yang akan sumber energi. Negara yang paling terkena dampak adalah Iran dan Cina. Berikut adalah sumber Al-Quran yang berkaitan dengan konflik Ukraina dan Rusia. Pada surat Ar-Rum, surat yang ke-30 dari ayat 1-5. Penjelasan dari ayat tersebut adalah Allah menjelaskan bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang dekat dengan kota Mekah, yaitu negeri Syria. Beberapa tahun kemudian setelah mereka dikalahkan, maka bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia sebagai alasan atas kekalahan itu. Dapat dipahami bahwa anggapan beberapa orang yang dengan percaya diri mengatakan bahwa perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina sebagai presentasi dari Al-Quran surat Ar-Rum sangat salah dan ngawur. Sebab peperangan itu terjadi ketika Rasulullah masih hidup, bukan saat ini, apalagi menganggap Rusia sebagai bangsa Rum dan Ukraina sebagai bangsa Paris. This main precision about Russia and Ukraine more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.